Banyak. Ya, lumayan ya. Ya, kita bahas terkait hutang puasa. Jadi kalau dalam ibadah sehari-hari atau dalam agama Islam itu sendiri ada dua ibadah yang ini harus diqadha. Salat dengan puasa. Tapi bagi orang yang haid, dia cukup mengqadha puasa saja tanpa mengqadha salat. Karena berabe, kesian perempuan kalau dia haid 10 hari dia harus qadha salatnya. Bayangkan 1 hari 5 waktu dikali 10 hari. 50 waktu ya. Jadi ada ketentuannya orang yang haid atau nifas pun dia harus mengqadha salat itu pada ranah tertentu. Tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bisa kita bahas nantinya ya. Saya ingin fokus kita sekarang pada qadha puasa dulu. Pada hutang puasa. Jadi manusia itu punya dua hutang. Satu hutang yang kaitannya sama Allah, yang kedua hutang yang kaitannya dengan manusia. Kalau hutang yang kaitannya dengan manusia, uang, ya, properti dan lain sebagainya. Hutang yang kaitannya sama Allah perihal ibadah yang kita tinggalkan, puasa, sholat dan lain sebagainya. Maka mana yang harus didahulukan? Dua-duanya wajib dibayar. Sama manusia kudu dibayar, sama Allah juga harus dibayar. Ini kadang-kadang sama manusia kita menyalahi hak mereka. Entar aja katanya dia mah banyak duit. Entar aja dibayarnya. Ya. Tapi kita traveling bisa, healing bisa. Kemudian bikin status dilihat sama orang yang tempat kita minjem utang. Wah gak bener dia minjem utang tapi jalan-jalan bisa. Beli tas branded bisa dan lain sebagainya. Ini jadi reminder muhasabah penting bahwa yang namanya hutang jangan sampai kita keburu wafat tapi belum sempat membayar hutang-hutang kita baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu hutang kepada Allah adalah hutang puasa. Ramadan telah berakhir kemarin. Otomatis mayoritas dari para akhwat perempuan juga pasti hutang puasanya banyak. Baik karena menyusui, baik karena hamil, baik karena nifas, sakit ataupun karena dia haid. Ini yang keseluruhan pasti kena karena haid. Ya. Maka saya ingin bahas sedikit demi sedikit terkait hutang puasa yang pertama. Saya sudah bagi beberapa hal. Ya. Tadi pembagian hutang, hutang sama Allah, hutang sama manusia. Baik hutang kepada keduanya, Tuhan dan manusia, itu wajib untuk dicatat. Harusnya dicatat. Teteh-teteh kemarin datang haid bulan Ramadan, dicatat. Walaupun itu bukan Ramadan, kalau sudah masuk tanggal-tanggal haid dicatat. Tapi ustazah kalau saya nggak dicatat, saya yang lapor sama suami. Yang coba yang ingat ya, kemarin mama haid tanggal sekian, berakhir tanggal sekian. Begitu ditanya suaminya lupa. Ya, karena perempuan itu secara ingatan lebih hebat biasanya daripada laki-laki. Maka jangan pakai cara seperti itu. Kita punya handphone sekarang, simpan di handphone kita. Kita punya aplikasi yang menghitung jumlah masa subur dan lain sebagainya, catat di situ. Atau ada kalender nih, masih klasik, dibuletin. Selama bulan Ramadan berapa yang ketinggalan itu bisa kita catat untuk pengingat kalau kita bayar qadha puasa. Maka dalam surah Al-Baqarah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kamu punya hutang baik kepada Allah ataupun manusia dicatat, tulis biar apa? Biar ada bukti, nggak lupa. Kalau sama Allah biar tahu kapan bayarnya, sama manusia biar ada bukti. Kalau ada yang utang kita videoin. Kalau ada yang utang kita fotoin, bentar ya ini jadi barang bukti. Kalau ada yang utang catat. Kenapa? Tanda tangan biar jadi barang bukti. Kenapa banyak orang yang nggak mau bayar hutang karena nggak ada bukti? Tolong dong. Gue perlu banget nih minjem 1 juta aja lo transfer hari ini. Ya, ada sebenarnya bukti transfernya. Tapi dia nggak mau tahu. Kenapa? Karena nggak valid katanya buktinya. Baik, maka harus dicatat agar kita bisa membayar dengan sebaik mungkin. Perihal yang kedua, itu pembagian hutang. Yang kedua adalah perbedaan qadha dan ada. Kita niat puasa Ramadan masih ingat nggak kemarin? Masih ya? Nawaitu shauma ghadin an fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi ketika kita mau qadha puasa niatnya kudu beda. Niat mengqadha
Itu bedanya qadaan dengan adaan. Kalau adaan, melaksanakan ibadah pada waktunya. Kita ngelaksanain zuhur di waktu zuhur. Kalau zuhur kita nggak ngelaksanain, udah kelewat, ngelaksanainnya di asar, berarti kita qadha. Zuhur kita ke asar bukan lagi adaan, tapi qadhaan. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati qadhaan lillahi ta'ala. Bukan adaan lagi. Karena adaan melaksanakan ibadah pada waktunya, begitupun puasa. Maka ketika kita niat bayar hutang puasa, bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an qada'in fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Diganti adaan dengan qadaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pasti pertanyaan yang sering timbul di kita nih terkait permasalahan qadha. Wajibkah qadha puasa dilakukan berurutan atau boleh berpisah-pisah? Teteh, bagaimana? Selama ini bayarnya berurutan atau pisah-pisah? Pisah-pisah ustazah semampu saya. Kadang minggu ini cuma satu, baru bayar lagi bulan depan ya. Jadi dalam setahun itu bisa berapa kali dia bayar. Maka di sini ya, sebenarnya tidak ada dalil yang menyatakan dalam Al-Quran harus berurutan atau terpisah-pisah. Tapi ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama pertama mengatakan bayar qadha puasa harus berurutan. Karena ninggalinnya juga berurutan. Ya, sini mbak-mbak, teteh-teteh, haid 5 hari, berurutan 5 hari. Maka 5 hari juga harus dibayar berurutan. Kalau kata pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, kata pendapat ulama yang kedua, tidak wajib berurutan atau tidak diharuskan berurutan. Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qada'u Ramadan insya'a farraqa wa insya'a taba'a. Jadi kata Nabi, puasa Ramadan itu boleh dibayar ya secara berurutan ataupun secara terpisah-pisah kalau memang kita mampu. Seperti itu. Kadang kejadiannya begini, ustazah saya nggak bisa berurutan seminggu full. Senin saya puasa. Begitu Selasa nggak bisa, soalnya ada makan-makan, ada teman yang raktir. Akhirnya nggak puasa. Ya boleh saja. Jadi kalau ditanya ambil pendapat mana, saya lebih memilih pendapat yang kedua yang lebih sahih. Karena didasari dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh berurutan, boleh juga berpisah-pisah. Itu perihal permasalahan yang ketiga. Yang keempat, bagaimana jika qadha kita tertunda sampai Ramadan berikutnya? Kita punya hutang puasa 2023 nih kemarin nih. Kita masuk ke 2024, puasa kita belum kebayar. Keburu masuk ke 2025. Jadi sudah melewati Ramadan, masuk Ramadan yang selanjutnya. Maka di sini juga ulama berbeda pendapat. Sok mangga dicatat. Ya, pendapatnya ada dua. Pendapat pertama mengatakan tidak perlu ada fidyah. Jadi cuman qadha saja. Misal kita meninggalkan 2 Ramadan. Ramadan pertama 5 hari, Ramadan kedua 5 hari, cukup diqadha 10 hari. Kata pendapat yang pertama, nggak perlu bayar fidyah. Baik dia tertunda bayar qadhanya karena ada uzur syar'i yang dibenarkan, ya sakit, kemudian lagi apalah banyak hilang akal, gila dan lain sebagainya, ataupun tidak ada uzur syar'i, nggak perlu bayar fidyah, cukup diqadha saja. Tapi ulama yang kedua mengatakan kalau dia meninggalkannya karena uzur syar'i, cukup qadha. Ini ulama kedua. Tapi kalau dia meninggalkan karena sengaja, ada unsur kesengajaan, lalai, ya, abai dengan ketentuan bayar hutang tersebut, maka kata pendapat ulama yang kedua, dia harus bayar qadha disertai dengan bayar fidyah. Jadi kalau kita kemarin belum bayar dari 2020, udah masuk 2023 masih ada utang, bayarnya lebih asohnya saya ambil pendapat yang bayar keduanya, baik fidyah maupun qadha. Bagaimana ukuran fidyah? Fidyah itu ukurannya 1 mud. 1 mud itu sekitar, kalau dari ulama mazhab Syafi'i, itu
0,6 ya, 0,6 ons atau setengah kilo, atau ada yang menggenapkan ke 1 kilo biar lebih amannya lagi. Itu boleh. Jadi 1 hari dihitung 1 kilogram beras. Bayar fidyah. 5 hari ditinggalkan dikali 5 kilo berarti dia bayar. Gitu ya. Kurang lebih itu terkait kalau tertunda Ramadan di berikutnya. Kemudian yang kelima, bagaimana jika orang yang belum bayar puasa dia meninggal dunia? Dia belum qadha, keburu meninggal. Belum masuk Ramadan yang akan datang, dia wafat nanti bulan Januari, September atau Desember. Tapi insya Allah yang hadir panjang umur semua mudah-mudahan. Ya, sehat badan, panjang umur. Saya yakin karena di sini masih jomblo rata-rata. Belum pada nikah ya. Jadi biar nikah dulu, ada temannya Ramadan yang akan datang, insya Allah panjang umur. Bagaimana jika meninggal dunia sebelum qadha? Belum bayar fidyah, belum qadha ya. Maka ada dua pendapat juga. Pendapat pertama, keluarganya bertanggung jawab membayarkan fidyah bagi orang yang meninggal. Misal, orang tua kita kemarin nggak sempat Ramadan ikut puasa, sakit, ya, atau sudah tua renta, belum dibayarin hutang puasanya nih, keburu meninggal. Maka keluarganya wajib membayarkan fidyah. Ini pendapat yang pertama. Jadi keluarganya ada uang, bayarin ibunya fidyah. Bayarin ayahnya fidyah. Dihitung 30 hari yang ditinggal dikali. 1 kilo dikali 30 kilo. Gitu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan, bayarnya bukan pakai fidyah. Tapi anak, cucu, mantu, keturunannya, keluarganya, itu harus gantiin puasa qadha. Misal, ibu saya meninggal. Maka saya atau keluarga saya itu harus mengganti puasa ibu saya dengan menggantinya puasa juga, bukan fidyah. Jadi ada salah satu anak yang gantiin pakai puasa juga. Ini pendapat yang kedua. Didasari dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Siapa orang yang meninggal dunia, dia punya kewajiban qadha puasa, maka walinya, keluarganya itu wajib menggantikan hutang puasa orang yang meninggal itu. Lalu, ambil pendapat mana Ustazah? Kalau saya cenderung ambil pendapat yang kedua. Jadi kalau ayah ibu kita meninggal atau keluarga kita meninggal, keluarganya yang gantiin untuk qadha puasa. Itu ya. Kemudian, yang keenam, ini yang paling sering nih. Bagaimana jika kita lupa jumlah hari yang ditinggalkan? Kita lupa jumlah hutang kita. Itu ya. Makanya tadi pentingnya dicatat. Tapi banyak kita yang lupa. Aduh Ustazah, saya semenjak balik. Ada yang baliknya usia 12 tahun. Ada yang 13 tahun. Ada yang 10 tahun mungkin ya. Dari usia 10 sampai sekarang udah tua nih. Itu wajib dibayar. Tapi lupa. Gak dicatat, dulu masih muda, masih kecil. Gak aware sama hal demikian. Ya, kadang sholat aja masih, ya alhamdulillah mau sholat juga Ustazah gitu. Bagaimana membayar hutang puasa? Maka di sini para ulama mengatakan kalau kita lupa jumlah berapa kita punya hutang puasa, bayarlah sesuai dengan jumlah maksimum yang kita yakini. Misal, kita berpikiran gini, ya Allah kayaknya hutang puasa saya ini kalau di total-total dari awal saya balik sampai sekarang, mungkin ada jumlahnya 200 hari yang saya tinggalin. Misal, ya. Kita ambil jumlah paling maksimalnya. Walaupun sebenarnya nggak nyampe segitu, ternyata hutangnya cuma 150 hari, atau hutangnya cuma 50 hari. Ambil yang kita yakini paling banyak. Lalu kapan bayarnya? Agar tidak berat dan kefikiran, aduh ya Allah saya punya utang 150 hari. Bagaimana bayarnya ya Allah? Maka dalam setahun itu silahkan kita rutinkan untuk puasa Senin Kemis. Tapi niatnya puasa qadha. Pahala Senin Kemisnya dapat, tapi puasanya puasa qadha. Biar nggak berat. Kalau setiap hari terasa berat, apalagi berurutan, maka Senin Kamis saja. Senin niat 1,
Kemis niat satu, minggu depan satu lagi. Tapi ada yang berpikiran, Ustazah saya keburu takutnya meninggal. Ya, tiap minggu saya bayar 2, takutnya minggu depan saya nggak nyampe umur. Gimana tuh? Maka silahkan kalau sanggup untuk berurutan silahkan. Itu terkait dengan permasalahan yang sering ditanyakan kalau lupa jumlah hutang. Maka sekali lagi yuk catat utang kita yuk. Jangan ngutang ke warung aja dicatat. Ya, ngutang ke teman aja dicatat. Tapi hutang yang kaitannya dengan Allah, hablum minallah itu juga harus dicatat. Termasuk perempuan nih. Sedikit lagi. Kita haid itu kan nggak wajib ya. Kodo apa namanya? Kodo sholat ya. Tapi kalau kita keluar haid pertama kali dan itu pada waktu sholat, kemudian kita belum melaksanakan sholat, maka wajib diqodho sholatnya. Misal, teteh-teteh tadi berangkat ke masjid ini mau sholat zuhur berjamaah. Ketika ke kamar mandi mau buang air kecil, keluar haid. Padahal pengen ikut berjamaah. Karena sudah masuk waktunya dan kita belum melaksanakan sholatnya, maka wajib untuk diqodho. Tapi bagaimana kalau keluar haidnya habis salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamar mandi, haid. Maka tidak perlu diqodho karena sholatnya sudah dilaksanakan. Ya, itu terkait pengetahuan dasar yang bisa jadi pegangan buat kita semua. Maka terakhir satu lagi, kalau tadi cabang permasalahan mengenai qodho puasa sudah kita bahas sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana cara bayar hutang puasa? Ada 3. Pembagiannya 1 dengan diqodho, yang kedua dengan bayar fidyah, dan yang ketiga adalah dengan bayar kafarat. Qodho puasa. Siapa orang yang wajib mengqodho puasanya? 1, orang yang sakit dan ada harapan sembuh. Sakitnya nggak kronis. Batuk, pilek dia kagak puasa. Penyakit mahnya kambuh siang hari bulan Ramadan, dia batal puasa. Maka wajib diqodho di hari yang lain. Wa in kuntum maradha aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Di hari lain setelah bulan Ramadan. Orang yang sakit dan ada harapan sembuh. Orang yang sedang musafir, perjalanan termasuk mudik. Pulang ke Jogja naik kereta, nggak kuat di jalanan, boleh mengqodho puasa. Jadi qodho puasa bagi musafir dibolehkan sebagaimana dibolehkannya perintah mengqosor dan menjamak sholat. Berapa ukuran jamak qosor itu diperbolehkan? Kalau dari ulama mazhab Syafi'i itu di angka 80 kilo ke atas. Jadi kalau kita jalan di bawah 80 kilo nggak boleh yang namanya dijamak qosor. Pengen makan siang ya, karena macet dari Sudirman ke Senayan, qodho aja deh puasanya, katanya. Padahal cuma dari Sudirman ke Senayan. Rumah kita BSD, nyampe nggak 80 kilo? Enggak. Pulang maghrib, nggak sempet nyampe rumah Isya, ntar aja di qodho, ntar aja di dijamak, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada syaratnya seperti itu. Sekitar 80 kilo ke atas, baru boleh untuk tadi mengqodho puasa bagi musafir dan menjamak qosor sholat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Itu 1, sakit, musafir. Yang ketiga, orang yang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui. Dengan catatan, ini disimak baik-baik, jadi bahan penting buat kita. Kalau dia hamil sama menyusui nggak puasa karena takut membahayakan dirinya saja, maka cukup qodho. Kalau dia takut membahayakan dirinya dan janinnya, juga cukup qodho. Tapi kalau yang dia takutin membahayakan janinnya doang, kalau dia puasa, maka bukan hanya qodho, tapi juga harus dibayar dengan fidyah. Ya, jadi kalau kita lagi hamil nih, ya, lagi hamil, aduh saya nggak puasa deh. Kenapa? Takut janin saya kenapa-napa. Maka nanti bukan hanya qodho, dia juga harus bayar fidyah. Tapi kalau kita nggak puasa, saya lemes. Tapi saya yakin kalau bayi saya kuat, itu cuman qodho saja. Dan orang yang membatalkan puasa secara sengaja, ada teman makan keripik di kantor. Kita lagi puasa, Ramadan, yang makan keripik lagi haid.
Udah bagi dikit dah, nggak kuat bener, enak bener lihat keripiknya. Batal akhirnya puasanya. Maka yang begitu juga wajib qadha. Itu yang pertama, qadha. Yang kedua, fidyah. Bayar fidyah itu ukurannya 1 mud tadi kita kita genapin ke 1 kilogram beras. Orang yang bayar fidyah siapa saja? Satu, orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, sakitnya kronis. Selepas Ramadan pun dia nggak mampu bayar. Kenapa? Karena kalau dia bayar puasanya dengan qadha atau dengan puasa lagi, maka dikhawatirkan sakitnya makin parah, bisa-bisa dia wafat juga. Yang pertama, orang yang bayar fidyah. Yang kedua, orang yang bayar fidyah adalah orang yang sudah tua renta dan tidak ada kemampuan lagi untuk membayar di hari yang lain. Kita punya orang tua, udah sakit, tua renta, B12, batuk, bengek, bolot, buta dan lain sebagainya. Penyakit orang tua ya. Itu yang begitu udah nggak wajib bayar qadha, dia diharuskan bayar fidyah. Karena sudah tua renta, nggak ada kemampuan lagi. Dan tadi yang bayar fidyah adalah orang yang menunda membayar Ramadan ke Ramadan yang akan datang beserta ibu hamil menyusui yang takut membahayakan anaknya. Qadha, fidyah. Satu lagi, kafarat. Kafarat ini harus dibayar bagi orang cuma satu khusus nih. Bagi orang punten mohon maaf yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, khusus bagi mereka. Maaf, agak sedikit vulgar karena masuk pembahasan fikih ya. Jadi kalau, mohon maaf, kalau laki-laki dia mimpi basah atau keluar mani, maka dia cuman wajib qadha saja. Begitupun perempuan. Tapi kalau sampai al-wat'u, hubungan intim layaknya suami istri, mau dia pasangan halal ataupun haram, mau hubungannya dari kubul ataupun dubur area belakang, itu wajib untuk kafarat. Mohon maaf ya, auzubillahi min zalik, mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan yang diharamkan. Jadi istri itu kalau bulan Ramadan halal tapi malam hari. Kalau siang hari haram ya. Haram dan harus bayar kafarat. Bagaimana bayar kafarat itu? Maka dulu pernah ada yang datang sama Rasul. Dia bilang, "Halaktu ya Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, celaka aku, wahai Rasul. Kenapa kata Rasul? Aku mendatangi atau mencampuri istriku di siang hari bulan Ramadan. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, maka bayarlah dengan kafarat. Ya, silahkan merdekakan budak. Jadi bayar kafaratnya ada 3. Satu, memerdekakan budak. Budaknya harus yang beriman. Tapi zaman sekarang nggak ada perbudakan. Yang kedua, kalau perbudakan nggak sanggup, maka puasa 2 hari berturut-turut. Berturut-turut ya, bukan terpisah. Jadi 1 bulan, padahal cuma 1 hari dia melakukan itu sama suaminya di siang hari, bayarnya 2 bulan berturut-turut. Tuh. Kalau itu nggak sanggup juga, maka yang terakhir memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu bayar kafarat. Makanya hati-hati, suami istri saja harus bayar kafarat kalau bulan Ramadan. Bagaimana orang yang hidupnya bebas, mencampuri yang bukan mahramnya, ya, yang bukan pasangan halalnya. Itu pun wajib untuk bayar kafarat plus dapat dosa karena zinanya. Ya. Jadi itu terkait pembayaran hutang puasa yang harus kita lebih sadar dan aware lagi. Oh, ternyata nggak boleh main-main sama hutang. Terutama hutang yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka dari saat ini tunaikanlah hutang kepada sesama manusia dan tunaikanlah hutang juga yang kaitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin saya akhiri. Kalau misalkan ada sesi tanya jawab atau ada pertanyaan, monggo silahkan mungkin bisa diberikan ya pertanyaannya. Silahkan, boleh dua-duanya. Yang mana dulu? Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm, mm, mm. Boleh menggabungkan. Mm, mm. Ya, ya. Baik. Terkait hal ini, puasa Syawal kan 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Itu ya, 6 hari. Eh, Kemudian kita punya hutang nih, pengen kodok juga. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh digabung niatnya, dijadikan satu, tapi ada yang mengatakan nggak boleh digabung, cuman dianggap salah satu saja. Ya, salah satu ulama yang membolehkan untuk menggabungnya adalah mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i dan Maliki membolehkan untuk menggabung dua puasa tersebut. Jadi puasa sunnah sama puasa wajib boleh digabung. Tapi ulama yang lain mengatakan, misalkan ulama lain bilang kalau kamu tetap mengerjakan dua-duanya, maka yang diterima cuma satu niatnya, gitu. Ya, atau tidak sah keduanya. Ada ulama lain yang berpendapat juga demikian. Lalu saya ambil pendapat yang mana? Walaupun dari mazhab Syafi'i itu membolehkan untuk menggabungkan niat, tetapi yang lebih aman menurut saya adalah eh, yang wajib dulu harus dipenuhi baru yang sunnah. Misal gini ya. Puasa 6 hari Syawal itu kan boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Sama halnya dengan puasa qadha, ya. Karena bulan Syawal itu lebih panjang sampai 30 hari. Takutnya kalau kita mendahulukan puasa Syawal 6 hari, kita nggak ada umur nih. Begitu mau bayar qadha, nggak ada umur. Maka kalau saya sendiri yang sudah-sudah beberapa tahun ini, saya mendahulukan hutang dulu, saya bayar, baru nanti puasa Syawalnya saya di akhir, gitu. Ya. Karena kan yang satu wajib, yang satu sunnah. Seperti itu. Kalau saya ambil pendapat yang demikian. Itu ya Mbak ya, kurang lebih ya. Bisa saja. Cuman itu pun masih jadi perdebatan di kalangan ulama karena apa ya? Jatuhnya tuh 50-50 gitu. Sebagian besar nganggapnya harus dipisah, sebagian besar juga mengatakan boleh digabung gitu. Maka kalau saya ambil pendapat yang wajib dulu baru yang sunnah. Ada lagi tadi satu lagi ya? Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm, mm-mm. Ya, yang sisa kodonya berapa? 20. Oke, bayar fidyahnya dulu. Fidyahnya dulu. Jadi kan kalau demikian, kalau meninggalkan beberapa Ramadan, belum sempat dibayar nih kayak ibu hamil menyusui ya. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin. Tahun depan hamil lagi. Tuh ada yang begitu tuh. Hamil nyusuin, hamil lagi, hamil lagi. Kira susah ngebayarnya gitu ya. Nah itu tetap harus diusahakan untuk dibayar kodok. Dengan fidyah juga, karena sudah meninggalkan beberapa bulan. Jadi bayarkan fidyahnya dulu segera mungkin dan sekarang posisinya lagi nyusuin. Anaknya sudah berapa tahun? 1 tahun. Dicoba. Jadi dicobanya gini, dilihat mampu atau enggak anak kita tuh ikut ibunya puasa. Karena kan kalau anak sudah 1 tahun dia nggak cuma fokus sama ASI saja, dia juga sudah ada makanan lain pengganti ASI yang masuk. Ya, jadi bisa ditambah dengan susu yang lain, bukan fokus ke ASI saja. Kecuali anaknya masih usia 6 bulan, 5 bulan yang itu cuma fokus tuh, belum dapat empasi tuh. Ya cuma susu doang. Kadang-kadang dia malah lemes tuh. Makanya dikhawatirkan membahayakan anak. Kalau sudah usia 1 tahun ke atas, boleh konsultasi sama Tobib psikoh, jadi dokter yang dapat dipercaya, dokter anak misalkan. Ya ditanya keadaannya dok, saya pengen nyoba puasa, kira-kira kalau anak saya tuh diajak puasa tapi asinya beda gitu ya dok ya, gimana ya dok? Nanti dokter itu bisa kasih solusi ya. Kalau dokternya bilang, ya udah ibu coba aja dulu 1 hari puasa. Kalau pas dilihat, oh dok anak saya begini waktu saya puasa,
kata dokternya jangan puasa lagi Bu, berarti tunggu sampai disapi. Tapi kalau kata dokternya, oh nggak masalah, dia cuman agak rewel aja nggak masalah kok. Nanti kasih kudapan atau makanan pengganti yang lain lebih banyak lagi kata dokternya. Maka bisa ibunya untuk berpuasa. Ya, jadi sebenarnya menyusui dan hamil berpuasa atau tidak yang tahu kita. Yang tahu kita, jangan sampai ini jadi alasan gara-gara saya hamil menyusui, tok 30 hari saya nggak mau puasa. Banyak kok orang hamil tapi dia mampu puasa Ramadan. Banyak kok orang menyusui dia mampu puasa Ramadan. Jadi kalau kata Said Sabik itu, perempuan buat mengetahui dia mampu atau tidaknya lagi hamil menyusui ini, mampu atau tidaknya dia berpuasa, yang pertama adalah belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Oh, pengalaman dulu saya coba puasa, ternyata kenapa-napa nih janinnya atau diri saya juga kenapa-napa, nggak bisa. Yang kedua adalah pergi ke dokter yang terpercaya, dokter kandungan kalau lagi hamil. Kalau anaknya sudah menyusui, DSA, dokter spesialis anak, itu bisa konsultasi dan memberikan wejangan, masukan, baru nanti kita bisa memutuskan kita puasa atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau ngambil wejangan itu jangan dari yang lain-lain. Misalnya kita mau puasa, kita nanya orang tua, mah atau mamah mertua, mah saya mau puasa nih mah. Kata mamah mertua, jangan, nanti rewel anak kamu jangan puasa. Karena yang tahu sebenarnya bukan mertua atau ibu kita. Yang lebih paham keadaan kita adalah diri kita dan konsul pada dokter yang terpercaya. Kurang lebih seperti itu ya Teh ya. Jadi coba diusahakan untuk qadha juga. Mm-mm. Iya. Sekaligus boleh. Iya, seperti itu. Ya kurang lebih ya. Baik, sudah ada pertanyaan lagi atau sudah saya tutup?